Bismillah, Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah dalam kisah terusan dari Perang Lelaku Jagat berjudul Keris Geni Ireng. Buat teman-teman yang belum menyimak di kisah sebelumnya, ada di YouTube channel Mas Pandu Amarta. Linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Dan sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan mari kita mulai ceritanya. Keris Geni Ireng. Tatapan yang sayu, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Dan sudah hampir 1 minggu lebih, suaminya tak kunjung sadar. Sukma duduk menghadap kiblat, memohon keajaiban kepada Tuhan. Kedua tangannya menadah, mulutnya terus memohon. Ya Tuhan, hamba cuma manusia biasa. Hamba memohon, berikan kesadaran kepada suami hamba, kata Sukma lirih meminta. Setiap setelah melakukan kewajibannya sebagai umat beragama, Sukma selalu memohon untuk kesadaran suaminya. Beberapa hari lalu, sekitar pukul 4 dini hari, saat Sukma lagi bersih-bersih rumah dan dia mendapati suaminya tengkurap di pekarangan rumahnya dengan kondisi yang memilukan. Baju dan jubahnya banyak robekan, sedangkan tubuhnya banyak sekali luka sayatan dan darah melumuri seluruh tubuhnya. Sukma tahu jika suaminya itu habis melakukan apa. Dia segera memanggil ibu mertuanya untuk membantu membawa suaminya masuk ke dalam rumah. Ya Tuhan, berikan kekuatan kepada anakku, ucap Bu Ratih. Rama dirawat oleh istrinya sendiri di rumah, tapi lukanya tidak kunjung kering, bahkan darah terus saja mengalir. Nduk, kalau nggak ada perubahan, mending kita bawa ke rumah sakit saja, Nduk, Bu Ratih menyarankan. Iya Bu, nanti sore kita bawa ke rumah sakit aja. Nanti Pandu dititipkan ke Mbak Dewi dulu, ucap Sukma. Iya Nduk, kalau enggak Tirta dan Dewi suruh kesini aja, balas Bu Ratih. Coba kamu hubungi dulu Nduk, tambah Bu Ratih. Saat itu juga Sukma menghubungi kakak iparnya itu. Tidak membutuhkan waktu lama, Tirta langsung menjawabnya. Halo, ada apa Sukma? Apa ada yang terjadi lagi? Tanya Tirta dari balik telepon. Iya Mas, ini Mas Rama sudah kembali, tapi... Sukma belum selesai bicara tapi... Kenapa dengan keadaan Rama? Tirta memotong ucapan Sukma. Mas Rama terluka parah Mas. Luka-luka di tubuhnya tak kunjung kering, jawab Sukma. Ya udah, habis ini aku dan Dewi datang ke situ ya, kata Tirta. Iya Mas, aku tunggu, jawab Sukma dan langsung menutup teleponnya. Gimana Nduk? Apa Tirta bisa kesini? Tanya Bu Ratih sambil menggendong Pandu kecil. Bisa kok Bu, kita tunggu Bu, jawab Sukma. Dan dia kembali masuk ke dalam kamar. Sukma duduk di samping suaminya itu. Tanpa dia sadari, tiba-tiba air mata Sukma jatuh di pipinya sambil memegang tangan sang suami. Semenjak Rama pulang dari medan perang di pantai selatan, dia belum membuka matanya sama sekali. Tapi di setiap malam, tepatnya pukul 12 malam, tubuh Rama gemetar hebat. Keringat keluar dari tubuhnya. Tapi tidak hanya tubuh Rama, keris geni ireng yang berada di dalam lemari juga selalu bergetar. Tapi Sukma maupun Bu Ratih tidak menyadari kejadian itu. Assalamualaikum, terdengar salam dari luar. Waalaikumsalam, gak dikunci, jawab Bu Ratih yang masih menggendong Pandu. Iya Bu, kata Tirta. Ternyata yang datang adalah Tirta dan Dewi. Apa Rama masih belum sadar juga Bu? Belum ta. Entah apa yang terjadi dengan adikmu itu. Seandainya bapakmu masih ada, mungkin tidak akan begini, jawab Bu Ratih. Wes Bu, jangan bicara seperti itu, karena ini sudah takdir Tuhan. Tirta mencoba menenangkan ibunya. Ya sudah,
Biar Tirta dan Dewi melihat keadaan Rama dulu, tambah Tirta. Tirta dan Dewi berlalu dan masuk ke kamar adiknya. Klak. Sukma kaget, hanya mendengar suara pintu terbuka. Tapi dia langsung merasa lega ketika melihat yang masuk adalah Tirta dan Dewi. Kamu yang tenang ya, Sukma. Suamimu itu orang yang kuat. Terus dampingi suamimu itu, ucap Tirta yang mencoba menenangkan adik iparnya tersebut. Iya Sukma, kamu tenang aja. Mas Tirta dan Mbak Dewi akan mencoba membantu, tambah Dewi. Iya Mbak, Mas. Sukma terima kasih banget ya, jawab Sukma. Sukma berdiri dan memberikan tempatnya untuk duduk Tirta. Dan Tirta langsung memegang tangan Rama yang lemas itu. Dia mencoba mengikuti keberadaan jiwa Rama. Tidak membutuhkan waktu lama, Tirta langsung mendapatkan penglihatan. Ternyata jiwa Rama berada di tempat yang sangat asing. Dan tempat itu sangat indah. Sebuah taman berbunga yang dihiasi dengan air terjun dan kupu-kupu yang berterbangan. Tirta melihat Rama sedang duduk di sebuah gubuk kecil sambil menikmati pemandangan air terjun. Tirta tidak menghampirinya. Setelah mengetahui itu, Tirta langsung melepaskan tangan adiknya tersebut. Sukma, sebentar lagi suamimu akan sadar. Tunggu saja ya, kata Tirta. Apa Mas Rama baik-baik saja, Mas? Tanya Sukma. Iya, jawab Tirta singkat. Dia kembali berdiri dan mendekati Dewi dan membisikkan kepada Dewi. Dek, sekarang obati luka-luka Rama supaya saat dia sadar tidak merasakan sakit, ucap Tirta berbisik dan langsung keluar kamar. Dewi ikut keluar juga dan dia menuju ke dapur untuk mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk mengobati luka-luka Rama yang tak kunjung mengering. Setangkai daun kelor dia tumbuk dengan halus dan sedikit dibacakan doa. Dan Dewi kembali ke kamar. Dia menyuruh Sukma untuk membukakan baju Rama. Dan ketika Dewi melihat luka-luka milik Rama, dia terkejut. Sukma, ini bukan luka biasa. Luka ini sangat dalam dan masih terdapat aura yang sangat gelap. Tolong panggil Mas Tirta lagi, kata Dewi. Baik Mbak, jawab Sukma yang langsung keluar kamar. Tak lama Tirta kembali masuk. Apa ada kesulitan, Dek? Tanya Tirta. Iya Mas, luka yang didapat Rama bukan luka biasa. Luka ini seperti sayatan pusaka yang sangat sakti. Sebelum mengobatinya, kita harus menghilangkan energi gelap di lukanya. Jelas Dewi. Gimana caranya? Tanya Tirta lagi. Yang bisa menyerapnya hanya pusaka milik Rama sendiri, kata Dewi. Sukma yang memperhatikan dari pintu, dia langsung menunjukkan keberadaan pusaka Rama. Di lemari Mas, keris Mas Rama saya taruh di lemari. Tirta segera membuka lemarinya dan mendapati sebuah kotak yang dihiasi ukiran aksara Jawa. Dan Tirta langsung membuka kotak tersebut. Sebuah keris dengan warangka hitam, dan Tirta langsung mengambilnya. Keris ini sangat berat. Apa ini pusaka Rama sekarang, Sukma? Tanya Tirta kepada Sukma. Benar Mas, itu pusaka Mas Rama yang sekarang. Memang adikku satu-satunya sudah ditakdirkan menjadi orang yang hebat. Pusaka ini sangat kuat dan memiliki kekuatan yang sangat besar, geming Tirta sendiri. Tirta menyerahkan keris itu kepada istrinya. Ketika Dewi memegang keris geni ireng dan ingin mengeluarkan dari warangkanya, baru memegang, keris geni ireng terjatuh. Kenapa Dek? Tanya Tirta terkejut. Dewi diam saja dan dia mencoba mengambil kembali keris geni ireng. Tetapi Dewi tidak kuat untuk mengangkatnya. Dia sudah berusaha sekuat tenaga. Tetapi tetap saja Dewi tidak sanggup mengangkatnya. Ada apa Dek? Ulang Tirta. Keris ini
sangat berat, Mas. Aku tidak sanggup mengangkatnya. Sini, biar Mas aja. Tirta langsung meraih kembali keris geni ireng. Memang, dari awal, saat Tirta memegang keris geni ireng, sudah merasakan pusaka keris itu sangatlah berat. Biar Mas bantu. Apa yang harus Mas lakukan, Dek? Tempelkan bilah keris itu ke luka-lukanya, Mas, perintah Dewi. Sebelum Tirta mengeluarkan keris dari warangkanya, dia memohon izin kepada keris tersebut. Dia mengangkat keris hingga di depan mukanya, dan mulutnya bergerak seolah komunikasi dengan keris geni ireng. Setelah mulutnya berhenti, keris geni ireng mulai dikeluarkan dengan perlahan. Baru saja mendapatkan setengahnya, Tirta kembali dibuat terkejut, karena keris geni ireng langsung mengeluarkan aura api hitamnya yang sangat membara. Itu baru setengahnya saja. Dan saat sudah keluar semua, pusaka keris geni ireng sangatlah indah untuk dilihat. Aku baru lihat pusaka yang sangat indah seperti ini. Meskipun keris ini serba hitam, tapi aku tidak merasakan aura jahat dari keris ini, geming Tirta. Langsung tempelkan ke lukanya, Mas, kata Dewi. Saat bilah keris itu menempel, api hitam mulai bekerja, seolah ada energi jahat yang dibakar oleh api keris tersebut. Lumayan banyak luka yang didapatkan Rama. Satu persatu luka di tubuh Rama mulai mengering, dan Dewi menaruh ramuan herbal yang dia buat tadi di setiap lukanya. Sukma, panggil Dewi. Iya, Mbak. 2-3 hari luka ini akan sembuh. Aku tadi sudah membuat cukup banyak ramuannya. Nanti saat ramuannya sudah kering, kamu bilas dengan kain basah dan taruh ramuan yang baru, ya? Dewi menjelaskan kepada Sukma. Iya, Mbak. Sekali lagi matur nuwun ya, Mbak. Sudah kewajiban kami, apalagi Rama adalah adikku, jawab Tirta. Sementara itu di alam bawah sadar Rama, dia sudah berada di sebuah tempat yang belum pernah dia datangi. Tempat itu begitu indah dan sejuk. Saat melihatnya, Rama sangat terkagum-kagum dengan tempat tersebut. Tempat apa ini? Sangat indah sekali, geming Rama. Dan dia berada di jalan setapak. Di samping kanan jalan tersebut banyak tanaman bunga-bunga yang indah. Rama mulai berjalan mengelilingi tempat tersebut. Ada segerombolan kupu-kupu yang terbang bebas di antara bunga-bunga tersebut. Tiba-tiba, ada salah satu kupu-kupu yang berwarna merah dengan corak hitam yang mendekat ke arahnya. Dan kupu-kupu tersebut hinggap sebentar di pundak Rama, dan kupu-kupu itu kembali terbang. Rama hanya terus mengamati kupu-kupu tersebut. Tetapi kupu-kupu itu kembali ke arah Rama dan hinggap lagi di hidung Rama, seolah memberi isyarat untuk mengikutinya. Baik, aku tahu maksudmu. Mau kau bawa kemana aku ini? Ucap Rama. Lalu Rama berjalan dan mengikuti kupu-kupu berwarna merah tersebut. Lumayan panjang jalan setapak yang Rama lalui. Di perjalanan itu dia hanya melihat pemandangan yang begitu indah. Dan tibalah di tempat yang sangat memanjakan mata dan hati bagi yang melihatnya. Dan saat itu, Rama yang sedang melihat tempat tersebut. Setelah itu kupu-kupu tersebut pergi meninggalkan Rama sendiri di tempat itu. Kenapa kupu-kupu itu membawaku ke tempat ini? Rama bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Karena tempatnya membuat hati Rama tenang. Akhirnya dia memutuskan untuk menikmati pemandangan tersebut terlebih dahulu. Sepertinya aku mendengar suara gemuruh di balik tikungan sungai itu. Ada apa di sana? Geming Rama. Rasa penasarannya membuat Rama ingin menghampiri suara gemuruh tersebut. Tidak ada salahnya jika aku melihat, batin Rama. Dan akhirnya Rama memutuskan untuk menelusuri sungai tersebut. Dan saat setelah melewati tikungan, ternyata ada sebuah air terjun yang begitu tinggi. Bahkan tidak terlihat puncak air terjun tersebut.
Tapi yang membuat Rama terkejut bukan air terjunnya, karena dia melihat ada seseorang laki-laki sedang duduk bersila di atas batu yang berada di bawah air terjunnya. Kayaknya itu manusia. Apa yang sedang dia lakukan di sana? Kembingnya lirih. Tiba-tiba Rama melihat ada sebatang kayu yang jatuh dari atas air terjun. Batang kayu itu jatuh mengarah kepada seseorang yang sedang duduk di atas batu tersebut. "Minggir!" teriak Rama. Tetapi orang tersebut tak mendengar teriakan dari Rama. Karena tak mendengarnya, Rama dengan insting yang kuat langsung berlari ke arah orang tersebut dan mendorongnya hingga batang kayu itu langsung mengenai batu tempat orang tadi duduk. "Syukur aku tepat waktu. Jika tidak, kayu itu sudah mengenai orang tadi," keming Rama. "Loh, di mana keberadaan orang yang tadi?" Rama terkejut karena tidak mendapati keberadaan orang yang dia dorong tadi. Rama mencari-cari di sekitar air terjun tersebut, tapi tidak kunjung menemukannya, hingga ada yang memanggilnya. "Rama, istirahat sebentar," katanya. Rama segera menoleh ke sumber suara yang memanggilnya itu. Ternyata itu adalah seseorang yang dia dorong tadi. Dia sudah duduk di gubuk pinggir sungai. Rama segera menghampirinya. Saat sudah dekat dan melihat wajahnya, ternyata itu adalah Pak Hasan, bapaknya Rama sendiri. Mengetahui itu adalah bapaknya, Rama mempercepat langkah kakinya. "Bapak, kok bisa Bapak ada di sini?" tanya Rama. "Bapak yang seharusnya bertanya seperti itu, Ram. Kenapa kamu bisa sampai di sini?" balas Pak Hasan. "Entah Pak, aku tidak ingat apa-apa. Yang aku ingat hanya satu. Aku bisa sampai ke sini dituntun oleh seekor kupu-kupu," jelas Rama. "Ya sudah, berhubung kamu ada di sini, Bapak ingin memberitahu kepada kamu beberapa hal," kata Pak Hasan. "Iya Pak, hal apa itu Pak?" tanya Rama lagi. Pak Hasan memposisikan duduknya dan dia menatap wajah Rama. Tiba-tiba mata Pak Hasan berkaca-kaca. Pak Hasan mengembuskan nafas panjang. "Hal pertama yang ingin Bapak sampaikan, tolong jaga ibumu dan keluargamu." "Iya Pak, itu sudah menjadi tanggung jawabku sebagai anak dan suami." "Memangnya Bapak mau kemana?" kata Rama bertanya. Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Pak Hasan. "Hal yang kedua, suatu saat anakmu akan menjadi manusia yang diincar oleh sosok-sosok jahat, baik manusia maupun makhluk gaib. Jadi, ajari anakmu tentang bela diri dan ilmu spiritual, ilmu kebatinan," kata Pak Hasan lagi. "Tapi Pak, aku tidak ingin Pandu menjadi seperti aku," bantah Rama. "Kamu tidak bisa merubah takdir, Ram, karena Tuhan sudah menulis takdir anakmu," kata Pak Hasan. Rama terdiam. Dia hanya mendengarkan bapaknya itu menyampaikan banyak hal. Dan ini yang paling utama. Aku, bapakmu, sudah tidak bersama kalian lagi. Rama langsung menatap Pak Hasan dengan ekspresi yang terkejut. Lalu dia bertanya dengan mulut yang bergetar. Apa maksud Bapak? Tolong jelaskan Pak," kata Rama. "Bapakmu, Hasan Amarta, sudah meninggal di dunia manusia. Dan aku sudah tenang di alam sana. Tugasku sudah selesai. Sudah saatnya aku menghadap kepada Tuhanku," kata Pak Hasan. Tidak mungkin bapakku meninggal," ucap Rama. Tidak terima, dia menangis. Rama tidak berdaya. Kepalanya menunduk, air matanya menetes jatuh ke tanah. Tangan Pak Hasan mengusap kepala Rama. Dan saat Rama ingin menanyakan sesuatu lagi, tubuh Pak Hasan sudah berubah. Tubuhnya diselimuti cahaya yang sangat terang. Lalu Pak Hasan berdiri melangkah ke arah sungai. "Pak,
Tunggu Pak, Bapak mau kemana? Teriak Rama. Rama, jangan tangisi aku. Dan tolong ingat baik-baik pesan Bapak tadi ya. Ucap Pak Hasan yang terakhir kali. Cahaya di tubuh Pak Hasan semakin tenang. Dan tubuh Pak Hasan benar-benar telah pudar menghilang. Bapak! Teriak Rama. Dan dia langsung terbangun. Sukma yang berada di samping Rama, dia langsung memeluk tubuh suaminya itu. Sukma terus mencoba menenangkan Rama. Rama terus menangis di pelukan istrinya. Hatinya masih tidak percaya dengan meninggalnya Pak Hasan. Sukma terus berusaha menenangkannya. Setelah Rama berhenti menangis dan tenang, Bu Ratih masuk ke dalam kamar. Dia berusaha tegar, tidak menunjukkan rasa sedihnya. Rama, ibu ingin memberi kabar sesuatu kepadamu nak, kata Bu Ratih sambil duduk di dekat anaknya itu. Bu, sepertinya tidak sekarang Bu, ucap Sukma mencegah. Aku sudah tahu semuanya Bu, Dek, sahut Rama tiba-tiba. Sukma dan Bu Ratih terkejut mendengar pernyataan dari Rama itu. Siapa yang memberitahumu Le? Tanya Bu Ratih. Iyo Mas, kan Mas tidak sadar, sudah hampir seminggu, sahut Sukma. Dengan wajah yang lesu, rasa sedih melanda hati Rama. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Bapak sudah meninggal, dan aku juga tahu siapa yang membunuh Bapak, kata Rama. Tapi mau gimana lagi? Itu sudah takdir dari Tuhan. Dan aku juga ingin memberitahu kepada kalian, tambah Rama. Apa yang ingin kamu beritahu Le? Tanya Bu Ratih. Tragedi perang gaib kemarin itu adalah terakhirku untuk berurusan dengan hal-hal klinik spiritual. Karena aku telah kehilangan orang-orang yang penting di hidupku. Aku tidak ingin merasa kehilangan lagi. Cukup Bapak dan sahabatku Tio yang meninggalkanku. Jelas Rama. Apa yang sampean maksud Mas? Tanya Sukma. Tio telah tewas di peperangan gaib itu, jawab Rama lemah. Dia langsung berdiri dan menuju ke lemarinya. Dia membukanya mengambil sebuah keris geni ireng. Lalu Rama kembali duduk di atas kasur lagi. Keris geni ireng inilah yang telah menewaskan sahabatku itu, kata Rama. Bu Ratih dan Sukma hanya terdiam. Dia terus mendengar. Bentar, kucingku diserang, Seyo. Ayo kita lanjut. Bu Ratih dan Sukma hanya terdiam. Dia terus mendengarkan Rama berbicara. Dan aku akan menyegel kekuatan keris ini. Aku ingin hidup normal seperti manusia pada umumnya. Dan membesarkan anakku. Aku akan menjaga keluargaku yang tersisa, kata Rama. Jika itu keputusanmu, ibu dan istrimu hanya bisa mendukungmu Le, kata Bu Ratih. Benar Mas yang dikatakan ibu. Aku sebagai istri akan terus mendukung selagi itu demi kebaikan bersama, tambah Sukma. Beberapa hari kemudian, di pagi hari Rama sudah berpakaian rapi. Dia ingin pergi ke suatu tempat. Seperti biasanya, dia tak lupa dengan pusakanya yaitu keris geni ireng. Dia selipkan di pinggangnya. Mas, akan kamu bawa kemana keris itu? Tanya Sukma, sang istri. Ke suatu tempat, Dek. Suatu saat nanti, keris ini akan memilih sendiri orang yang tepat untuk menggunakannya, jawab Rama. Sebelum berangkat, Rama selalu meminta izin kepada ibunya. Rama mulai menaiki sepeda motornya dan mulai menyalakannya. Hari yang masih sangat pagi itu Rama dengan pelan menyetir motornya. Sebelum dia berangkat ke tempat yang dia tuju, Rama membelokkan stang motornya ke suatu rumah yang dulu sering dia kunjungi. Belum sempat Rama mematikan motor, sudah ada pemilik rumah yang keluar dan menyambut Rama. Benar, itu adalah Mbah Danar. Mbah Danar menyuruh Rama untuk masuk sebentar. Kemudian Rama turun dan masuk ke dalam rumah. Dia duduk berhadapan dengan Mbah Danar. Lumayan cukup lama di antara mereka berdua saling diam.
Sekarang apa yang akan kamu lakukan, Le? Ucap Mbah Danar lirih. Saya akan berhenti berurusan dengan hal-hal gaib, Mbah. Saya ingin memulai hidup baru, Mbah, jawab Rama. Yo ora apa-apa, Le. Tapi sing jenenge takdiriku gak iso dihindari, Le. Masih yo awakmu nolak hal-hal kaya iku bakal tetep ono neng uripmu. Jelas Mbah Danar. Yo wis lek ngono hati-hati yo, Le. Tambah Mbah Danar lagi. Aku mau menyampaikan pesennya Tio sama Anika, Mbah, kata Rama. Ya wis sampeno ning aku wae. Soale Anika gak ono ning kene saiki, balas Mbah Danar. Tio pengen nanti kalau anaknya sudah lahir, kalau perempuan dikasih nama Dinda Ayu, Mbah, kata Tio. Tibakno wis nyiapno jeneng ta, kata Mbah Danar. Kalau anaknya laki-laki siapa, Le? Lanjutnya. Gak tahu, Mbah. Dia hanya menyiapkan nama perempuan saja. Katanya waktu itu jika laki-laki kasih nama yang bagus, jawab Rama. Ya sudah, Mbah, saya pamit dulu, lanjut Rama. Rama pun meninggalkan rumah Mbah Danar. Lalu dia langsung menuju ke tempat yang menjadi tujuan awalnya. Di perjalanan, Rama melewati hutan-hutan. Dan saat ada jalan persimpangan, dia melihat ada pelang yang terbuat dari kayu. Di pelang itu ada gambar panah dan tulisan. Panah yang menunjukkan arah kanan tertulis air terjun Watu Peteng. Sedangkan arah yang kiri tertulis air terjun Banyu Roso. Rama memilih arah yang kanan, yang menuju ke air terjun Watu Peteng, karena tempat itu jarang sekali dikunjungi orang. Semoga di sana lagi sepi, geming Rama. Dari persimpangan itu ke lokasi air terjun masih lumayan jauh, dan akses jalannya pun masih bebatuan. Jadi Rama mengendarai motornya dengan begitu pelan. Sudah hampir sore, Rama belum juga sampai di tempat itu. Padahal dia berangkat sangat pagi sekali. Dan sekian lama dia mengendarai motor, akhirnya dia sampai juga di lokasi tersebut. Terdapat tanah yang luas. Lalu Rama parkirkan motornya. Ternyata di tempat itu tidak hanya Rama saja. Terdapat beberapa motor yang sudah terparkir. Ternyata masih ada pengunjung yang kesini, geming Rama sendiri. Air terjun Watu Peteng adalah tempat wisata yang sudah lama. Karena akses jalan yang sulit, jadi jarang sekali dikunjungi orang. Apalagi air terjun itu terkenal dengan cerita mistisnya. Dan beberapa bulan yang lalu ada seorang pengunjung yang tewas di air terjun tersebut. Ya, meskipun kejadian itu adalah kesalahannya sendiri. Rama tidak membuang-buang waktu lagi. Di sebelah kanan tempat parkir tersebut terdapat anak tangga yang mengarah ke sungai. Cukup dalam anak tangga tersebut, Rama pun mulai menuruni anak tangga itu. Kotor sekali tempat ini. Sepertinya sekarang sudah tidak ada yang mengelolanya. Lagi-lagi Rama berbicara sendiri. Setelah Rama sampai di bawah, dia masih harus berjalan lagi untuk menuju ke air terjun Watu Peteng. Tidak jauh, mungkin hanya beberapa meter, dia sampai di air terjun tersebut. Benar saja, di balik rimbunnya hutan, Rama sudah melihat air terjun tersebut. Dan Rama juga melihat beberapa rombongan yang sedang mandi di bawah air terjun. Tujuan Rama datang ke tempat itu tidak lain untuk menyegel kekuatan pusakanya. Maka dari itu, dia memilih tempat yang jarang didatangi orang. Tetapi saat itu Rama salah memprediksinya. Karena saat dia datang ternyata ada beberapa orang yang berkunjung. Rama memilih untuk beristirahat terlebih dahulu di salah satu batu besar. Dia duduk sambil menikmati pemandangan air terjun. Tak lupa rokok kreteknya selalu menemaninya. Hisapan demi hisapan Rama lakukan hingga rokoknya terbakar perlahan. Tapi saat lagi nyaman-nyamannya menikmati, tiba-tiba dari salah satu rombongan tersebut ada yang teriak-teriak. Awalnya Rama mengira dia sedang bercanda dengan temannya. Tetapi tiba-tiba teman-temannya memegangi kedua tangan dari orang tersebut dan membawanya ke pinggir sungai. Rombongan tersebut kisaran 5 orang. Rama hanya tetap santai sambil
menikmati pemandangan, dan salah satu dari mereka berlari ke arah Rama. Terlihat wajahnya panik dan ketakutan. Dia berhenti di hadapan Rama sambil ngos-ngosan. "Ada apa, Mas?" tanya Rama santai. "Mas, tolongin teman saya, Mas." Jawabnya. "Kenapa dengan temannya?" tanya Rama lagi. Sepertinya dia kesurupan, Mas," jawabnya. Lalu Rama turun dari batu tempat duduknya itu dan menghampiri rombongan pengunjung tersebut. "Saya nggak tahu tentang hal-hal seperti itu loh, Mas," kata Rama sambil terus berjalan. "Aduh, kami sudah bingung semua, Mas. Dan cuma ada sampean di tempat ini, Mas. Pemukiman warga juga jauh," terangnya. Rama sebenarnya tak tega melihat seorang laki-laki yang meminta tolong tersebut. Tapi di sisi lain, Rama sudah ingin untuk tidak berurusan lagi dengan hal-hal seperti itu. Ketika Rama sudah sampai di rombongan tersebut, semua orang yang ada di tempat itu pandangannya langsung menuju ke arah Rama. Tapi Rama tetap berusaha tenang. "Ricky, siapa dia?" bisik temannya bertanya kepada orang yang bernama Ricky. "Entah Put, sepertinya pengunjung juga," jawab si Ricky. "Permisi Mas dan Mbak, misi," ucap Rama kepada mereka semua. "Iya Mas," jawab mereka dengan wajah bertanya-tanya. "Kenapa dengan temannya ini?" tanya Rama lagi. "Nggak tahu Mas, tadi itu baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia berteriak dan mukanya berubah menjadi pucat seperti ini," jawab seorang perempuan yang bernama Putri tadi. "Sebelumnya kalian melakukan apa hingga jadi seperti ini?" tanya Rama lagi. Tak ada yang menjawab pertanyaan Rama. Mereka semua saling pandang, terlihat sedang menutup-nutupi sesuatu. Kami hanya mandi saja Mas," ucap seorang laki-laki yang sedang memegangi tangan temannya itu dengan terbata-bata. "Ya sudah, coba lepaskan tangan teman kalian itu. Kasihan jika kalian berdua memeganginya dengan erat seperti itu," kata Rama. Kelima pengunjung itu terdapat 2 perempuan, 3 laki-laki. Dan yang kesurupan itu adalah seorang perempuan. Lalu setelah tangannya dilepaskan, perempuan yang kesurupan tersebut berdiri dan berucap dengan lantang, "Kalian semua sudah mengotori tempatku. Kalian semuanya harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian perbuat," ucap perempuan tersebut dengan suara yang serak. Mendengar itu, Rama mencari tempat duduk dan dia hanya diam saja. Rama memandangi satu persatu dari mereka. Sepertinya mereka semua sudah melakukan hal yang buruk, ucap Rama dalam hati. "Kowe ora usah melu-melu urusan iki," perempuan yang kesurupan tersebut berucap sambil menunjuk ke arah Rama. Mas dan Mbak, sepertinya aku benar-benar tidak bisa membantu kalian." Wajah mereka benar-benar ketakutan. Apalagi perempuan yang bernama Putri. Saking ketakutannya, dia terjatuh duduk dan menangis. "Mas Ricky, kemari," panggil Rama kepada si Ricky. "Sudah jujur saja apa yang sudah kalian perbuat?" tanya Rama lagi. Begini Mas." Ricky menjelaskan kepada Rama jika mereka semua sudah melakukan hal yang tidak senonoh di air terjun tersebut. Mendengar pernyataan dari Ricky, Rama hanya menggelengkan kepala. Rama tidak habis pikir dengan apa yang sudah mereka lakukan. Ketika Rama ingin kembali melihat perempuan yang kesurupan tadi, ternyata dia sudah tidak ada. "Kemana temanmu tadi?" tanya Rama. "Bagas, kemana perginya Zara?" tanya Ricky. "Barusan masih di sini kok," balas si Bagas. Itu Zara," sahut Putri yang masih menangis. "Cepat bawa teman kalian kembali ke sini. Sosok yang merasukinya ingin menenggelamkan temanmu," perintah Rama. Si Bagas dan satu teman laki-laki yang memegangi tangan Zara tadi, mereka berdua segera berlari ke Zara. Untung saja Bagas dan temannya itu tidak terlambat, karena hampir saja Zahra sampai di sungai yang dalam dan berarus deras. Zahra meronta-ronta ingin melepaskan diri, tapi Bagas dan temannya sangat erat memeganginya.
Dan saat sudah berada di pinggir sungai, Zahra segera dibawa di hadapan Rama. "Panjenengan sinten?" tanya Rama sopan kepada Zahra yang masih kerasukan. "Aku wes kondo mau, aku sudah bilang. Kamu tidak usah ikut-ikutan urusanku," jawab Zahra dengan suara yang serak. "Bocah-bocah iki bakal mati. Aku rasudi panggonku digawe sino," tambahnya. "Sekarang mereka biar menjadi urusanku, dan sampean silahkan keluar dulu dari tubuh wanita ini ya," ucap Rama. "Sopo kowe wani-wani merentah aku? Aku sing jaga panggonan iki," bantahnya. Rama menyodorkan wajahnya dan membisikkan sesuatu kepada telinga Zahra. "Beberapa hari yang lalu, ada sebuah peperangan gaib di pantai selatan. Apa kamu tahu itu?" tanya Rama dengan berbisik. "Yo, aku ngerti perang gaib iku. Dan ada 2 manusia yang membantu di peperangan itu. Sekarang mereka berdua dijuluki sebagai pendekar Keraton Selatan," ucap Zahra lagi. "Dan kau tahu siapa 2 manusia itu?" tanya Rama dengan berbisik lagi. "Tidak mungkin jika 2 manusia itu adalah kamu dan salah satunya," ucap sosok yang berada di dalam tubuh Zahra. "Aku tidak ingin melawanmu. Maka dari itu silakan keluar dari tubuh wanita ini dan biarkan mereka jadi urusanku ya," kata Rama. Dan benar, sosok yang merasuki Zahra itu keluar, dan Zahra sendiri langsung tergolek lemas. Rama menyuruh Bagas dan Riki untuk membawa Zahra ke tempat yang aman. Dan sosok yang merasuki Zahra tadi sedang berdiri di atas batu besar di tengah-tengah sungai. Sosok itu adalah sosok perempuan dengan pakaian kebaya khas Jawa. Sosok tersebut sangat cantik, anggun. Rama berusaha mengajaknya komunikasi lewat batin. "Siapa namamu?" tanya wanita kepada Rama. "Rama Amarta," jawab Rama. "Kenapa kau datang kemari? Apa tujuanmu?" tanya wanita tersebut. "Aku hanya ingin menyegel pusakaku di tempat ini, hanya itu saja," kata Rama. "Jika kau berkenan, tolong bantu aku untuk menjaga pusakaku ini sampai ada seseorang yang datang dan pusakaku ini merespon kedatangannya," kata Rama. "Tapi nanti dulu biar aku mengurus pemuda-pemudi itu," lanjut Rama. Rama pun kembali menghampiri kembali kelima pemuda tadi, dan Rama sedikit memberi wejangan kepada mereka semua. "Apapun yang kalian lakukan di tempat ini, itu sudah tidak baik. Untung saja kalian masih bisa selamat. Dan saat satu teman kalian itu sudah sadarkan diri, kalian cepat-cepat pergi dari tempat ini ya," kata Rama. Iya mas, sepurone kami meminta maaf dan kami tidak akan mengulangi lagi seperti ini," kata Riki menyesal. "Matur nuwun ya mas, untung ada masnya," tambah Putri. "Iya, sama-sama. Jika kalian berada di tempat seperti ini, jangan berbuat yang aneh-aneh lagi. Karena di setiap tempat seperti ini, ada yang menjaganya, ada yang menunggui," kata Rama. Setelah itu Rama meninggalkan mereka dan Rama kembali ke air terjun tadi. Saat baru melangkah, si Riki berkata yang sedikit membuat Rama terkejut. "Hati-hati mas, semoga niat mas Rama dilancarkan," kata Riki. Rama hanya menoleh dan tersenyum saja, dan kembali melanjutkan jalannya. Ternyata sosok perempuan itu masih tetap berada di atas batu besar tersebut. "Kenapa kau menyelamatkan mereka?" tanya sosok perempuan tersebut. "Beberapa hari lalu aku kehilangan 2 orang yang berarti di hidupku, dan pastinya keluarga mereka sudah menunggu kepulangannya di rumah. Jika mereka kau ambil, betapa sedih keluarganya," kata Rama. "Ya sudah, lupakan itu. Sekarang mau kamu apakan pusakamu?" tanya sosok perempuan tersebut. Rama mengeluarkan keris geni ireng dari punggungnya. Wanita itu terkejut melihat keris geni ireng dan Rama berjalan ke arahnya. Sambil menyeberangi sungai, Rama mengeluarkan keris geni ireng dari warangkanya. Seketika cuaca menjadi mendung dan angin berhembus kencang. Sosok-sosok perempuan itu berusaha menyembunyikan rasa takutnya. "Ini bukan lawanku. Kekuatan manusia ini jauh sekali di atasku. Sedangkan diriku hanyalah penjaga air terjun," ucap dalam hati sosok perempuan penjaga.
"Minggir dari batu ini," perintah Rama. Perempuan tersebut hanya bisa menuruti ucapan Rama. Dia tidak berani berbuat macam-macam. Dan saat sudah pergi, Rama mengangkat keris geni ireng sangat tinggi dan menancapkan keris tersebut ke batu besar yang berada di tengah-tengah sungai dan di bawah air terjun. "Siapa namamu?" tanya Rama kepada sosok perempuan itu. "Namaku adalah Nyai Larasati, dan aku yang menjaga air terjun ini," jawabnya. "Tolong jagalah pusakaku ini, jangan sampai jatuh di tangan yang salah. Dan ini kamu bawa warangkanya," kata Rama dan menyerahkan warangka dari keris kening ireng. Saat menerima, Nyai Larasati terkejut. Karena hanya memegang warangkanya saja, dia sudah merasakan ada kekuatan yang besar masuk di tubuhnya. "Rama, kekuatan apa ini?" tanya Nyai Larasati. "Kekuatan itu untuk bekalmu menjaga pusakaku," jawab Rama. "Dan tujuanku hanya itu saja," lanjut Rama. Setelah itu Rama pergi meninggalkan tempat tersebut. Nyai Larasati hanya bisa melihat Rama pergi sambil memegang warangka di tangannya. Saat perjalanan Rama menuju ke parkiran, dia sudah tidak melihat pemuda-pemuda tadi. "Semoga mereka bisa cerak dengan kejadian ini," geming Rama. Dan dia kembali meneruskan perjalanannya dan langsung pergi pulang. Setelah Rama pulang, Nyai Larasati memandangi keris geni ireng yang menancap di batu dan terguyur air terus-menerus. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada yang datang, bukan manusia atau makhluk jahat, tetapi sosok yang sakral, sosok legenda tanah Jawa. Nyi Roro Kidul berdiri di dekat keris geni ireng. Melihat itu, Nyai Larasati langsung menunduk memberikan hormat kepada Nyi Roro Kidul. "Ada apa, Kanjeng? Hingga Kanjeng sampai datang ke sini?" tanya Nyai Larasati. "Aku datang ke sini hanya memastikan jika keris ini aman dan yang menjaganya layak," jawab Nyi Roro Kidul. "Aku percayakan kepadamu, jangan ada yang mengambil keris ini hingga sampai waktunya tiba," tambah Nyi Roro Kidul. "Baik Kanjeng Ratu, suatu kebanggaan bagi saya mendapat tanggung jawab untuk menjaga pusaka sekuat ini," kata Nyai Larasati. Sekitar jam 8 malam, Rama telah sampai di rumah dan dia disambut oleh ibu dan istrinya. Setelah itu Rama dan keluarga memutuskan pindah dari desa itu. Rama Amarta dan Sukma Srikandi mulai saat itu memulai kehidupan baru. Sekarang dia tidak lagi bekerja di bengkel. Rama memilih menjadi petani dan Sukma berjualan sayuran di depan rumah barunya. Dan Rama tidak lagi berurusan dengan hal-hal gaib. 10 tahun kemudian, Pandu Wiratama sudah mulai dewasa, bahkan sudah masuk ke sekolah. Dia tumbuh menjadi anak yang pendiam. Tidak ada satu anak yang mau berteman dengannya. Dan kisah Rama ditutup di YouTube channel Fakta Sejarah. Selesai. Nantikan kelanjutan dari Pandu Wiratama di YouTube channel Pandu Amarta. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.